Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bu Ratna dalam channel Belajar Bareng Akuntansi. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi untuk pelajaran praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintahan. Di bab yang pertama ini, materinya adalah tentang pembukuan tunggal dan berpasangan pada akuntansi keuangan daerah. Materi pokok yang akan kita bahas adalah mengenai pengertian akuntansi pemerintahan daerah dan juga pembukuan tunggal dan berpasangan pada akuntansi pemerintahan daerah. Pembahasan pertama adalah tentang pengelolaan keuangan daerah. Apa sih yang dimaksud dengan keuangan daerah? Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang. Nah, ruang lingkup dari keuangan daerah antara lain adalah hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman. Yang kedua, kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga. Yang ketiga, penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Yang keempat, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain. Dan yang terakhir adalah kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah atau kepentingan umum. Siapa saja pihak-pihak yang berperan dalam pengelolaan daerah? Berdasarkan Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, yang pertama adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua, pejabat pengelola keuangan daerah. Dan yang ketiga adalah satuan kerja pemerintah daerah. Nah, keuangan daerah ini tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Apa yang dimaksud APBD? Adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah. Di dalam APBD kita bisa menemui unsur berupa pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Nah, lebih dalam tentang akuntansi pemerintahan daerah. Apa yang dimaksud dengan akuntansi pemerintah daerah adalah serangkaian kegiatan mulai dari proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengidentifikasian, transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta interpretasi yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah yang berupa bupati, gubernur, atau wali kota. Nah, siapa yang menggunakan informasi akuntansi pemerintah daerah ini? Yang pertama adalah masyarakat. Yang kedua, para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksaan. Yang ketiga, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman. Dan yang terakhir adalah pemerintah itu sendiri. Di dalam akuntansi pemerintahan daerah, kita mengenal entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Apa yang dimaksud entitas akuntansi? Yaitu unit pemerintahan yang menggunakan anggaran dan berkewajiban menyelenggarakan akuntansi serta menyusun laporan keuangan. Sedangkan entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang berkewajiban menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan terdiri dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat, serta satuan organisasi di lingkungan pemerintahan pusat atau daerah, atau organisasi lainnya. Nah, apa sih peranan dari pelaporan keuangan? Yaitu sebagai pertanggungjawaban dari pemerintahan pusat ataupun daerah yang menyelenggarakan kegiatan akuntansi itu. Yang kedua, sebagai manajemen, evaluasi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian dari kegiatan tersebut. Yang ketiga, untuk transparansi atau keterbukaan informasi dan kejujuran dari pemerintah kepada masyarakatnya.
Yang keempat adalah keseimbangan antar generasi, dan yang kelima adalah evaluasi kinerja yang telah dilakukan oleh pemerintah. Tujuan pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan, dan asumsi dasar yang digunakan dalam pelaporan keuangan pemerintahan daerah kita bisa lihat di PP nomor 71 tahun 2010. Anak-anak bisa dibuka PP-nya, bisa download di Google ya, untuk mempelajari PP tersebut lebih mendalam lagi. Nah, bagaimana sih proses penyusunan laporan keuangan pemerintahan daerah? Berdasarkan PP nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintahan, laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara atau daerah selama satu periode. Laporan keuangan pemerintahan pusat atau daerah setidak-tidaknya terdiri dari LRA atau laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan CALK atau catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintahan daerah disusun berdasarkan laporan keuangan SKPD serta LPJ pengelolaan perbendaharaan daerah yang telah dibuat PPKD. Laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh PK-PKD kepada BPK selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. PK-PKD memberi tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap hasil pemeriksaan dan koreksi BPK. Berdasarkan hasil koreksi tersebut, PPKD menyusun rancangan perda atau peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Rancangan perda disampaikan PK-PKD kepada DPRD selambat-lambatnya 6 bulan sejak tahun anggaran berakhir. Rancangan perda atau peraturan daerah yang telah disetujui disampaikan kepada Mendagri atau gubernur. Nah, bagiannya seperti ini untuk alur pelaporan keuangan daerah sehingga menjadi perda yang disetujui Mendagri dan gubernur. Nah, dalam akuntansi pemerintahan daerah kita mengenal sistem pembukuan, yaitu sistem pembukuan tunggal dan sistem pembukuan berpasangan. Anak-anak, untuk mempelajari sistem pembukuan dalam akuntansi pemerintahan daerah ini, silahkan kalian buka buku yang telah diberikan oleh Perpustakaan Suci SMK Swadaya Temanggung, yaitu di bab pertama tentang sistem pembukuan tunggal dan pembukuan berpasangan pada akuntansi pemerintahan daerah. Anak-anak, setelah mempelajari materi tentang pembukuan tunggal dan pembukuan berpasangan pada akuntansi pemerintahan daerah, silakan kalian buka deskripsi yang ada di bawah video ini untuk melakukan presensi dan juga mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Kemudian pengumpulannya sesuai dengan deadline yang sudah ditentukan ya. Selamat belajar di rumah, jangan lupa untuk selalu sehat, selalu menjaga diri, menggunakan masker dan cuci tangan rutin agar kita terhindar dari penyebaran COVID-19. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap belajar bareng Bu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.